Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 27 Januari 2021 dengan episode Remember Me. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month-on-month yang turun dari sebelumnya 1,5% menjadi 1%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 87,1 menjadi 89,3. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang turun dari sebelumnya 19 menjadi 14. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Dharma Satya Nusantara atau DSNG yang menargetkan capital expenditure atau CAPEX pada 2021 senilai 1 triliun rupiah di 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas yang mengalirkan gas bumi yang bisa dinikmati oleh usaha kelas kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Dumai dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Estetika Tata Tiara Tbk atau BIF yang fokus bisnis produk olahan dan logistik rantai dingin dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 118 poin atau sebesar 1,89% menjadi 6.140. Sektor industri dasar, industri konsumsi, perdagangan aneka industri keuangan, pertambangan, infrastruktur, perkebunan, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan perdagangan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 346 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari taper tantrum. Ketua The Fed Om Jerome Powell mengatakan kemarin bahwa dirinya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti para pembuat kebijakan moneter pada 7 tahun silam. Meskipun waktu itu aktor utamanya bukanlah Om Powell, tapi dirinya termasuk ke dalam para pembuat kebijakan 7 tahun silam terkait dengan pengurangan quantitative easing, yang dimana justru menyebabkan situasi dan kondisi taper tantrum yang membuat perekonomian mengalami pelemahan dan membuat pasar menjadi lesu pada tahun 2013 silam. Powell memasuki tahun terakhirnya sebagai ketua The Fed tahun ini karena masa jabatannya akan berakhir pada tahun Februari 2022 mendatang. Powell akan lebih berhati-hati menjelang penyampaian pidato terkait dengan pertemuan Bank Sentral hari ini waktu setempat, khususnya dalam pembahasan mengenai pengurangan pembelian obligasi dari The Fed, meskipun di saat yang sama stimulus fiskal siap beraksi untuk membantu pemulihan perekonomian. Fokus selanjutnya selain stimulus dan bauran kebijakan di sini adalah bagaimana proses transisi dari quantitative easing menjadi tapering off, karena momen tersebut merupakan momen yang sangat penting karena proses transisi tersebut harus berjalan dengan sangat hati-hati. Kala itu, pada tahun 2013 silam, Ketua The Fed Ben Bernanke memberikan saran pada bulan Mei untuk mulai melakukan pengurangan quantitative easing. Sontak kala itu imbal hasil obligasi jangka panjang langsung mengalami kenaikan yang lebih tinggi, mendorong imbal hasil obligasi negara berkembang juga mengalami kenaikan, ditambah dengan ekonomi yang sebetulnya belum pulih benar malah menjadi tertahan. Beberapa hasil survei sebanyak 35% mengatakan bahwa The Fed akan mulai melakukan pengurangan pembelian pada tahun depan, khususnya di kuartal pertama. 25% mengatakan bahwa hal tersebut akan terjadi pada kuartal terakhir 2021, yang dimana itu artinya tahun ini. Dan 25% sisanya melihat bahwa ada potensi terjadinya kenaikan di kuartal kedua tahun 2022 mendatang atau bahkan mungkin lebih. The Fed mengatakan bahwa mereka akan terus membeli obligasi sampai prospek pasar tenaga kerja mengalami perbaikan secara substansial dalam konteks stabilitas harga. Powell mengatakan bahwa ketidakjelasan seputar quantitative easing itulah yang memberikan resiko terhadap stabilitas keuangan. Sejauh ini dalam pikiran pelaku pasar dan investor ada dua hal yang cukup mengganggu, yaitu masa depan The Fed di bawah kepemimpinan Powell, apakah akan terus berlanjut atau tidak. Meskipun kami yakin di tengah situasi dan kondisi seperti ini, The Fed tidak akan melakukan perubahan kepemimpinan yang akan berpotensi untuk mengubah kebijakan ke depannya. Yang kedua adalah potensi adanya taper tantrum yang akan memberikan gejolak di pasar keuangan. Powell menyadari bahwa taper tantrum telah meninggalkan bekas luka terhadap siapapun yang bekerja di pasar keuangan ataupun The Fed itu sendiri.
Harapan dari seorang Powell bagi kami adalah kami ingin mendengar bahwa Powell masih akan terus mendukung kebijakan quantitative easing dan akan terus memberikan dukungan terhadap perekonomian untuk menopang dan memulihkan perekonomian. Powell juga berusaha untuk menenangkan kita semua dengan mengatakan bahwa kali ini Powell akan melakukan komunikasi dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan dunia sebelum pada akhirnya melakukan pengurangan quantitative easing. Meskipun sebetulnya suka atau tidak suka, ketika quantitative easing dikurangkan, kenaikan imbal hasil obligasi mungkin tidak bisa dihindari. Karena ketika The Fed mengurangi dan menghilangkan pembelian obligasi, tentu saja investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi sebagai bagian dari daya tarik. Oleh sebab itu yang harus diperhatikan adalah bukan dihindari, tapi harus dihadapi karena situasi dan kondisi tersebut cepat atau lambat akan terjadi. Optimis boleh, tapi harus tetap realistis ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari terlalu indah untuk jadi kenyataan. Pemerintah pada akhirnya merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 ke 4% hingga 5,2% dari sebelumnya 4,5% hingga 5,5%. Kondisi pandemik yang masih belum pulih dinilai menjadikan tekanan pada pertumbuhan real sektor. Inflasi yang masih berada di 1,68% dinilai masih memiliki hambatan untuk naik, terlebih perpanjangan PPKM dapat ikut mengubah asumsi makro di mana hal tersebut juga telah kami sampaikan sebelumnya. Daya beli masyarakat yang mulai membaik sejak penurunan signifikan pada bulan Maret 2020 kali ini per Desember telah berada di 96,5. Belanja pemerintah dari infrastruktur diharapkan dapat menopang daya beli yang belum kembali tersebut, sehingga besaran dari belanja infrastruktur dan juga PEN dinilai dapat menjadi trigger terhadap percepatan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Ekonomi, anggaran PEN untuk tahun 2021 turun 4% dari sebelumnya Rp579,78 triliun menjadi Rp553,09 triliun. Dari keseluruhan dana PEN tersebut, sebanyak Rp104 triliun akan dialokasikan untuk sektor kesehatan. Selain itu, sektor pariwisata dan juga UMKM mendapat prioritas khusus dalam pemulihan ekonomi nasional. Proses produksi, distribusi, dan vaksinasi ditambah dengan penyebaran virus jenis baru membuat situasi dan kondisi menjadi kian sulit. Apalagi saat ini situasi dan kondisinya jadi berlomba. Mana yang lebih cepat, vaksinasi atau penyebaran virus corona, sehingga hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa meskipun ada vaksinasi, namun pemulihan tidak akan secepat yang dibayangkan. Pengetatan PSBB yang terus diperpanjang pun menjadi salah satu hambatan pulihnya daya beli yang justru mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun menurut kami sebetulnya untuk menjaga daya beli bukanlah terfokus kepada PSBB tersebut, namun lebih kepada pengendalian wabah virus corona yang memberikan orang rasa aman untuk melakukan konsumsi untuk mendorong daya beli yang nantinya akan berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Kami hanya berharap jangan sampai situasi dan kondisi saat ini terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, karena apabila hal tersebut berlanjut bukan tidak mungkin pesimisme akan menyelimuti pasar. Oleh sebab itu, kami memperkirakan bahwa perekonomian baru akan terlihat gambaran besarnya pada semester kedua mendatang, namun gambaran kecilnya terlihat pada kuartal kedua tahun ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lampu kuning CPO. Menurunnya permintaan CPO dari Cina menjelang tahun baru Imlek dan pengetatan aktivitas di negara tersebut menjadi perhatian para negara produsen CPO saat ini. Cina diperkirakan akan lebih baik mengimpor biji kedelai guna memacu pemulihan industri peternakan babi. Sebagai informasi, biji kedelai merupakan bahan utama pembuatan minyak kedelai yang merupakan substitusi minyak kelapa sawit. Kenaikan pasokan biji kedelai kini mengancam angka impor CPO Cina yang telah mencatatkan rekor tertinggi 2 tahun lalu. Saat ini kekhawatiran datang dari pasokan biji kedelai yang oversupply dinilai akan menggantikan impor minyak kelapa sawit yang biasanya dilakukan Cina. Selain itu, pemulihan pada jumlah ternak babi di Cina akan mendorong kenaikan permintaan biji kedelai sekitar 8% hingga 10%. Data dari China National Grain and Oils Information Center menyebutkan angka impor CPO pada kuartal 1 2021 diperkirakan sebanyak 400.000 hingga 500.000 ton per bulan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan rata-rata impor CPO pada periode Oktober hingga Desember 2020 di kisaran 650.000 ton hingga 750.000 ton per bulan. Selain itu, prospek penurunan permintaan CPO dari Cina juga ditambah dengan persediaan yang saat ini masih mencukupi. Kami menilai kekhawatiran pasar terhadap level harga CPO yang terlalu tinggi berdampak pada penurunan permintaan. Di lain sisi, cuaca buruk yang saat ini melanda ikut menurunkan produktivitas dari industri sawit. Turunnya produksi dinilai dapat meredam penurunan dari harga CPO saat ini. Oleh sebab itu, kami melihat bahwa CPO masih belum akan memiliki prospek yang stabil ke depannya. Kehati-hatian akan menjadi poin yang penting saat ini, khususnya dalam memilih emiten kelapa sawit.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.036 hingga 6.276. Ada potensi pembalikan arus loh hari ini, tapi tetap cermati situasi yang terjadi ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari PTBA, dan yang ketiga ada dari GJTL. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BIF atau PT Estika Tata Tiara Tbk yang fokus bisnis produk olahan dan logistik rantai dingin. Langkah ini merupakan jalan menuju transformasi bisnis. Di tengah pandemi corona di mana merubah perilaku konsumen, tentunya mendorong perusahaan dalam produk olahan dan cold chain logistiknya. Transformasi ini tentunya akan mempunyai nilai tambah bagi perusahaan, di mana ini merupakan segmen dengan margin keuntungan lebih tinggi serta sejalan dengan tren perubahan pola konsumsi masyarakat ke depannya. Adapun untuk memenuhi permintaan tersebut, BIF sudah berencana untuk ekspansi fasilitas makanan olahan dan logistik rantai dingin meskipun manajemen perusahaan belum bisa merinci secara detail langkah tersebut dan besaran investasinya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 130 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 120 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang meraih pra penjualan atau marketing sales sebesar Rp2,39 triliun pada tahun 2020. Pra penjualan atau marketing sales sebesar Rp2,39 triliun pada tahun 2020, 19% lebih tinggi dibandingkan dengan target marketing sales tahun 2020, menetapkan target marketing sales pada awal tahun 2020 sebesar Rp2 triliun. Raihan marketing sales sebesar Rp2,39 triliun ini terutama berasal dari penjualan lahan industri. Marketing sales sepanjang tahun 2020 sebesar Rp2,39 triliun yang terutama berasal dari penjualan 119,5 hektar lahan industri. Permintaan akan lahan industri di kawasan industri kami, GIIC, cukup tinggi sejak awal tahun 2020 dan perseroan berupaya memaksimalkan peluang tersebut walaupun di tengah situasi pandemi. Tentunya ini hasil yang baik yang dilakukan manajemen di saat tahun lalu dibayangi pandemi corona. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 210 dan tingkat probabilitas sebesar 45%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 200 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.